Selamat datang di channel saya Jurnal Dedi. Untuk yang pertama kali bergabung dengan channel saya, tidak ada salahnya teman-teman untuk like, komen, dan subscribe di akhir video ini. Belum begitu banyak. Ini Pak, Bapak juga ya, kita buka aja ya. Ini aja meningkat. Ini ya, Mbak ya. Anak di sini ya. Jadi Ibu, kami ini yang pertama kali ini mengenalkan Pak. Pak, kita sini Pak. Kemudian, Ini Pak, ini namanya konversi meja lonjong. Mengintip B2021. jadi Bu, ini kami kolaborasi 3 TEPA SMK 3, TEPA 57 Jakarta, dengan TEPA 22 Jakarta. Jadi travelingnya menggunakan semua fasilitas sekolah. Ya, optimal paket. nanti terakhir baru kami tanya teman-teman kepala sekolah yang lain, puas enggak? Ya kan gitu. Nah, ini loh beda komersial dengan grupnya sekolah gitu. Itu yang kami harapkan. Memang ada beberapa keluhan itu jadi masukan bagi kami yang pengelola. Kami TEPA di bawah dulu asrama Pak Aisyah sudah ada TEPA-nya. Sekarang tinggal menjadikan grup. Nah, ini baru pertama kali kolaborasi ini. Terima kasih teman-teman semua menyetujui. Padahal kan kalau komersial enak tuh ya, panasnya ada gitu kan, ya kan misalnya gitu kan, mudah, nyaman. Tapi rasakanlah kami dulu, kemudian masukan kami apa yang harus kami lakukan untuk kedepannya. Nah, alhamdulillah 57 sudah cukup bagus nih. Oh, dia terasa enak ya. Di mana tempat fitnessnya di sini? Sebelah sini, Bu. Agak jauh ya, cuma beberapa menit. 50 sampai 5 menit. Ada berapa kamar mereka sekitar? 32 kamar. Ini cukup untuk semuanya. Kami cuma 23. Sebenarnya kami ada pendamping kemarin Ibu dari Dinas Pendidikan, dari tingkat PSK, ya, Pak Citopik sama Pak hadir Gisiko. juga. Iya. Oh Pak Topik kemarin ya? Atau Pak dari PLT Kabit SKB. Dan ini kami berterima kasih sekali di sela-sela kesibukan untuk melayani rakyat tetap menyempatkan. Ini kan bagian dari saya juga. Tadi pagi-pagi tuh dia SMS-an soal ini Pak, guru-guru demo tapi sama Ridek soal insentif. Saya juga sampaikan kalau memang Pemkot mau berdiskusi dengan Kemendikbudristek, kan Dirjen GPK juga terbuka. Karena kayaknya di situ ada salah pemahaman juga Pak. Sebetulnya beberapa daerah bisa kreatif memberikan CPP, jadi sebenarnya tidak apa-apa. Nah, jadi seperti itu tuh kan antara kebijakan pusat daerah, terus pusat juga kan ada yang di bawah Kemendagri, ada yang Kemendikbud gitu ya Pak ya. Nah, ini harus dipahami dengan lebih mendalam. Kadang-kadang kebijakan mempengaruhi orang banyak, kalau dibuat dengan pemahaman yang kurang mendalam bisa jadi salah. Iya. Termasuk di dalam ini sendiri. Jadi untuk guru juga di Kaltim juga belum ada payung.
yang belum ada itu juga nanti akan bisa jadi masalah loh, sekolah dapat pendapatan nanti gimana gitu ya. Karena untuk sekolah itu kan bukan komersial ya gitu. Iya. Ya, Bu, jadi kami syukur Ibu Saya Amin. harus catat-catat nih, jangan sampai apa yang saya dengar dan Tolong pakai HP kan, videokan Pak penyampaian. Oh iya. hasil dari pendapatan itu ke pemerintah atau ke negara. Ternyata setelah kita dapat info itu berbeda. Mengelola dengan leluasa. Loh ya memang iyalah kalau BLUD gitu ya, kalau pendapatan seperti PNBP di perguruan tinggi ya kan itu kan kembali dulu tapi nanti juga Iya. Jadi ya Bu, saya ada dua hal itu yang akan disampaikan, ini yang paling urgent. Yang pertama masalah brut, yang kedua masalah pemadanan Kemendikbud. Brut dulu 2 tahun yang lalu kami ke Surabaya itu ada 2 poin yang mengerjakan profesional atau profit luar biasa atau insentif, 2 itu. Jadi Surabaya saat ini semua insentif sudah ada, dia hanya menjalankan dulu. Tapi di Jakarta yang kita kunjungi ini, ya insentif terdapat yang menepati itu untuk hati, yang nafsu untuk Jakarta kita dapat walaupun dia belum. Kemudian brutnya menjadi brut pendidikan. Brut pendidikan beda dengan Kemendagri itu komersial penuh. Kalau pendidikan enggak, pendidikan khusus untuk belajar. Belajar artinya ada payung hukum, misalnya penyewaan kantin, penjualan hasil tepat, itu ada payung hukumnya. Kita bayar pajak. Pajaknya yang dapat insentifnya lebih besar gubernur. Makanya Surabaya semua ditepakan. Nah, dari pemahaman 2 ini saya dengan Pak Wisnu kemarin Kasubag Kemendagri, beliau sudah meyakinkan beda brutnya Kemendagri dengan pendidikan, dan beliau siap datang ke Kaltim untuk membackup kita pemahaman kepada gubernur bahwa tidak akan hilang insentif untuk datang nggak ya Bapak Ibu? Enggak, Bu, begini. Maksud saya, saya juga kan ingin informasi ini langsung. Ya. Ada yang tinggal nggak? Yang lapor kita di sekolah pada jam 9. Loh, ini saya ngomong sendiri ya. Ada di siswa ya. Ini siswa yang bikin. Siapa baristanya? Kamu? Siapa namanya? Siapa yang ini? Coba ya. Oke. Ini buatannya siswa. 2, 3. Ada jasa siswa nih. Tapi saya ambil lanjut ya. Oke. Kemudian belum tadi kami maunya kami berjalan seperti apa adanya. Kalau SMK 3 yang banyak putih itu pembayaran pajak 13 juta masuk ke COVID kita tidak bisa bayar pajak. Insya Allah kita akan penuhi semua itu Bu. Karena TEPA-nya kami sudah jalan. Ada beberapa spot check kemarin dari Kemendikbud, kita juga yang terbaik guys. Karena kita punya SDM yang bagus ya. Kemudian TEPA-nya dilihat langsung jalan. Ada busana, ada tata boga, ya, pastry, jalan semua, dan lihat langsung oleh beliau. Jadi itu alhamdulillah itu terutama untuk brut. Kami berharap bahwa nanti gubernur ini jangan sampai masuk orang-orang beda pemahamannya. Makanya kami ke sini. Saya 2 kali ke sini Bu, karena bertanggung jawab terhadap guru saya. Kalau guru saya ada 70 PNS, dipotong 4 juta, berarti saya harus menyiapkan 280 juta. Nah itu udah berani saya, makanya saya langsung bergerak langsung gitu kan. Ini yang kedua kita ke sini, dan insya Allah semua data ini sudah kita dapat, ya, baik pemahamannya, data soft copy-nya kita dapat. Nanti NKKS akan menyebarkan kepada teman-teman untuk mempelajarinya kembali. Ya, semua akan dicetakkan secara soft copy, juga kita bagikan. Sudah pelajari sama orang. Mudah-mudahan sekarting bisa brut semua Bu. Karena yang paling bagus brutnya itu Panajam.
karena dia ada sawit, ada penjualan batu bara, ya, menyewa alat berat. Nah, itu kecil aja kok 240 juta Bu. Ya kan kalau saya kan, tapi kalau saya di kota kan bisa mencapai begitu ya kan. Nah, yang kedua Bu, pemadanan. Pemadanan ini pejabat provinsi, baik dinas pendidikan provinsi maupun pejabat lainnya tidak ngerti pemadanan. Pemadanan itu adalah yang pertama 500 juta sekolah mencari dengan judi, kalau dapat maka akan dibantu 5 juta dari Kemendikbud. Itu yang sosialisasi Labang. Solusi kedua, turun karena tidak ada yang dapat. Tapi solusi yang pertama yang hebat Jawa Tengah. Jawa Tengah untuk boga itu 4 miliar ada Bu. Jadi bisa berani 4 miliar. Ya, ada yang 2 miliar, ada yang 3 miliar. Sosialisasi kedua berubah lagi 300 juta. Sekolah sehat dengan 300 juta, Kemendikbud kasih 300 juta. Ya. Nah, ketiga turun yang kedua ya. Kemudian kalau sekolah dapat 4 miliar, Kemendikbud hanya mampu 3 miliar. Turun, bedanya ya, itu bedanya. Yang kedua, ya. Nah kami di Kaltim itu tidak pernah belum memahami. Makanya kemarin kami di Biro Kesra dengan Pak Sri juga, saya minta sosialisasi pemadanan biar Biro Ekonomi paham, Biro Kesehatan paham, Sekda paham, Gubernur paham bahwa Kemendikbud punya program pemadanan. Jadi nanti kalau pemerintah memberikan dukungan, kan otomatis kita bisa menggait dana APBN gitu ya. Bukan Bu, jadi dananya itu dari Budi. Budi kita ada batu bara, ada minyak. Iya betul, ini banyak. Kalau dari Pemda bisa nggak pemadanan? Iya, Pemda, dari Pemda Bu. Pemda Gubernur perintahkan kepada setiap industri, tolong bantu hanya ada 22 sekolah di Samarinda, gitu ya. Misalnya gitu ya, tolong bantu 22 sekolah yang ada di Samarinda, kita dapat semua. Anggaplah kita dapat 300 juta semua dari awal misalnya. Kita sudah syukur, artinya paham gitu loh. Jangan sampai terjadi kayak Pak Anda Bu. Marah di Pak Anda sampai saya Bu. Pak Anda dapat di Bandung 2 miliar. Ya, berapa? 470 juta. Dapatnya dari Bandung bukan dari Kaltim. Kan aneh. Sedikit apapun 1 miliar pun Pak Anda dapatnya di Bandung, bukan dari Kaltim. Kita mau dari Kaltim gimana? Pengusaha di Kaltim, itu. Iya. Ada berasal dari CSR di provinsinya itu menekankan perusahaan yang ada di Kaltim itu bisa memberikan CSR ke wilayah Kaltim. Kan kita udah dengar tuh ada isu malah CSR di Kaltim Ke Bandung. dari daerah lain yang peduli Kaltim, gitu ya Pak ya. Kemarin kami ada kunjungan ke Kudus, Kudus itu loh, ada 10M, ada 20M bansos. Minimal 25M, maksimal 14. Mungkin mau saya tambah, dan mohon maaf kita tidak berorientasi keluar Kaltim dulu Bu ya, kita berbicara tentang Kaltim dulu. Dan ini hasil dari kami studi tiru juga dari Samarinda ke Kutim ya, Kutim. Jadi karena waktu itu saya memegang SMK Negeri 8 pada saat ini di Bunda ini, kami di sana sama-sama ada hubungan pelayarannya dengan SMK Negeri 2 Kutim, Jakarta. Ternyata di sana mereka mengembangkan semua sarana prasarana dan mengembangkan semua kegiatan kesiswaan itu, mohon maaf aja semua dari Budi. Perusahaan yang nyoblang supply dana, karena memang pemerintahnya mohon maaf care. Nah kalau kita pemerintah kita yang nggak care, andaikan pemerintah itu care dengan kita, mereka nggak perlu mengeluarkan duit, mereka hanya memerintahkan aja, ini tuh sekolah banyak yang nggak bisa apa-apa tuh, bantu, selesai sudah. Tapi pemerintah kita nggak care. Ini mohon maaf nih Bu, saya sampaikan supaya Bunda juga punya greget lah untuk itu. Jadi bagaimana Kaltim mau maju? Mohon maaf Bunda, kalau kita keluar daerah, semua orang ngomong Kaltim itu kan provinsi terkaya, tapi kita termiskin, mohon maaf, termiskin kita, orang kita sana aja kita nggak punya, terus terang aja. Apalagi mau dilihat dari mutu, mohon maaf nih Bu, mumpung ini ketemu dengan Bunda, saya ngomong habis-habisan juga ya kan, biar semangat kita semuanya kan. Ya, itu. Saya tambahkan mungkin dari Pak Bunda. Iya. Pada saat rakor bulan Bapak, ini saya selesai. Ayo pemerintah, kemudian judi sekolah itu justru miskin, ya supaya persepsinya jadi sama Bu. Ya, apa yang diharapkan oleh sekolah, kemudian pemerintah harus tahu, judi juga harus tahu. Bukannya nggak care sama sekali. Maksimal Diembat sendiri, soalnya bukannya nggak care. Semua perusahaan itu setor dana, dan diembatnya sendiri. Sekolah nggak diherain. Ada daerah-daerah yang judinya kurang aktif atau memang tidak ada usaha, dunia usaha yang cukup mumpuni di sana. Itu daerah-daerah yang di pedalaman. Nah, tapi kalau Samarinda, Balikpapan, gitu ya pasti itu berok. Itu sudah pasti kan kan. banyak ya.
Sekolahnya bergerak sendiri-sendiri Kita soalnya. bisa tanya ya, apakah bisa kita difasilitasi buat Itu perbedaan saya bisnis forum atau managing forum gitu kan. Jadi SMK juga bisa menceritakan apa, terus kita lihat usaha kita undang juga gitu semua. Ya. Kalau lewat Kadin Bu gimana? Forumnya Iya, bisa jadi pengusaha kan ada Kadin, tapi biasanya juga ada forum CSR ya Pak sebenarnya. Kita bisa aja beberapa asosiasi usaha seperti API, Kadin, IPI, kan nanti macam-macam ya Pak ya, bahkan seperti PHRI, misalnya hotel gitu ya, atau mungkin ujung tombaknya sebenarnya regulasi di pemerintah juga perlu ya untuk supaya si industri juga merasa yakin bahwa mereka memang boleh atau bahkan didorong. Regulasinya sebenarnya sudah ada Bu, ya namanya pemakanan, namanya tadi pemakanan regulasinya. Cuma kita memberikan Ya Allah, Ibu Evi ada bergabung. Bu, kita ini lagi belajar dari Ibu sama Iva. Mungkin kita ada kartu nama, saya boleh bagi dulu. Terus kita kenalan dulu aja. Ya boleh nggak, walaupun Bu Evi sudah kenal dengan teman-teman ini. Nanti insya Allah Pak Wardani mau gabung kita juga. Kayak gini Bu, saya kira ini kita lagi belajar besok yang luar biasa Bu. Aduh, ya Pak. Lempar aja. Dulu itu yang dari bagus, bagus. ini aja bisa